Koordinator Warga Bapak Suryanto, Ketua RT 1, Bapak Antino, Ketua RT 2, Bapak Nakung, Ketua RT 3, Pengelola Dana Bapak M. Sodri, dan Kepala Pemadam Barang Bapak Dena untuk menaiki dimohon dengan hormat juga kepada Mbak Halina, Mbak Miska, Mbak Yatina untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada keluarga besar Gerakan Sedekah 1000 Sehari, baik tim serbu maupun para donatur dermawan Gerakan Serbu, Gerakan Sedekah 1000 Sehari, dan kami sampaikan kepada aparat desa Rurung Raya, Bapak Kepala Desa dan jajarannya, beserta Bapak Kepala Dusun Sri Mulyo beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Rurung Raya, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Hari ini saya mewakili keluarga besar Gerakan Sedekah 1000 Sehari menyampaikan bahwasanya program Gebiar Kemerdekaan dan Gebiar Muharram 1442 Hijriah, Gerakan Sedekah 1000 Sehari, berupa bedah rumah 3 sekaligus. 1 rumah untuk Mbah Miskem, Mbah Yatina, Mbah Miskem sudah sana ya, Mbah Yatina alias Mbah Tin, dan Mbah Kalinem yang lahirnya di pinggir kali, dan Mbah Miskem suaminya Mbah, ada Jimin, ada Samin ya Pak, sama aja, orangnya 1. Bedah 3 rumah, kami ulang,
pertama 1 unit rumah untuk Mbah Yatina, yang kedua 1 unit rumah untuk Mbah Kalinem, dan 1 unit rumah untuk Mbah Miskem. Pada kesempatan malam ini resmi kami serahkan sepenuhnya untuk beliau bertiga. Sekarang kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ada penyerahannya. Ada penyerahan secara simbolis. Sekarang dimulai. Gak formal betul Bapak Ibu. Niki Mbah Yatinah ge. Yang kedua Mbah Kalinem. Yang ketiga Mbah Miskem, namanya keren semua. Kita sebelum salawat kita dengarkan sebentar pernyataan Mbak. Penjenengan pengen ngomong apa? Ya. Terima kasih bersama Pak Kiai. Sembah Senowoso. Terima kasih sama Bapak Kiai, sama bapak-bapak semua yang menolong saya. Terima kasih. Semoga perjuangan bapak semua bisa lancar semua ya Pak. Lanjut Mbak Miskem. Sedaya bahwa Bapak Ibu Bapak Kiai sedaya tentu kula nyembah matur nuwun sanget saestu kali Bapak Kiai. Mugi-mugi Bapak Kiai semua dipun sehat, kuat, waras, selamat panjang umur. Kula matur nuwun Jadi Mbah Miskem nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab. Arab nangendi. Di yang di YouTube nanti tahu kok Mbak. Baik, sekali lagi kita sudah mendengarkan pernyataan dari beliau bertiga dengan penuh rasa haru, syukur dan doa. Beliau bertiga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap donatur gerakan sedekah 1000 sehari. Berwasilah dengan bedah rumah ini, kita sudah menyenangkan hati saudara kita, keluarga kita. Mudah-mudahan para donatur Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai pengantar penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Suparman Abdul Karim, kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rulung Raya, Bapak Marioto, yang kumisnya tipis, rada tebel, kumis idola para janda. Bagus kalau Pak Kades tanggung jawab sama janda. Mbah Kalinan kan janda ya Pak. Guyon ya Mbak, guyon. Selanjutnya beserta jajaran aparatur desa yang saya hormati. Selanjutnya Bapak Kepala Dusun Sri Mulyo Pak Sodri beserta ketua RT dari 3 RT. Selanjutnya yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ruswanto alias Bagong alias Celeng. Bagong sama Celeng sama ya Pak ya? Oh beda, Bagong itu apa? Oh Semar ya, Semar ya. Kurang pakar bahasa Jawanya. Kula niki asmane Suparman, namun senes tiang Jawi. Bapak saya Komring, ibu saya Ogan. Lo kok bisa Suparman ya? Karena lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paing, Paiman. Nek Legi, Legiman. Nek Wage, Wagiman. Saya doakan mudah-mudahan Pak Bagong derajatnya Allah naikkan. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati tim Banaspati, Bapak Ustadz Gatot Subianto, namanya kecampur maka nggak jadi jenderal. Dan Gatot Nurmantio kecampur Prabowo Subianto, maka nggak jadi jenderal. Cuman jenderalnya Banaspati. Beliau juga adalah salah satu anggota tim Serbu Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya banggakan juga relawan pemekaran desa, calon desa baru Urulung Asri ya Pak. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pada kesempatan kali ini berangkat bersama saya tim Serbu. Tim Serbu ini hebat Bapak Ibu. Separuhnya belum punya rumah. Separuhnya belum punya rumah, tapi sudah bedah rumah. Sebetulnya mereka itu minta dibedah juga, tapi kata saya nunggu jadi lansia nanti. Nunggu jadi lansia atau cacat.
Kalau lansia dan cacat permanen kita bedah rumahnya. Cuma kalau masih segar-segar begitu, kita mutawassilan ilallah, berwasilah dengan menolong saudara muslimnya, membedah rumah saudara kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semua cepat Allah kasih rumah. Allahumma amin. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Jadi ketika kita menolong tetangga kita, ketika kita menolong sesama kita, maka yakinlah Allah akan tolong kita. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Sri Mulyo dan masyarakat Desa Rurungaya pada umumnya dan juga dari tetangga Desa Pancasila. Bapak Ibu, pripun kabari saya? Alhamdulillah. Saya ini cuman akan menyampaikan tausiah 30 menit. Karena tausiahnya nggak disanggu, Pak. Nggak ada sangunya, makanya jangan lama-lama. Enggak guyon itu ya, guyon. Jadi tidak lama-lama, nanti 30 menit dari pembukaan saya tausiah, ada sesi tanya jawab. Habis itu kita mahalul qiyam, bersolawat bersama. Yang pertama ingin saya sampaikan untuk semua kaum muslimin se-Indonesia Raya tercintai. Karena ini ngajinya masuk YouTube nanti. Kaum muslimin se-Indonesia Raya tercinta, khususnya keluarga besar Gerakan Sedekah 1000 Sehari, hari ini, malam ini kita sudah meresmikan dan menyerahkan syukuran yang sederhana, bukan kayak yang di TV-TV, yang sederhana, hasil bedah rumah 3 sekaligus untuk 3 duafa. Yakinlah apa yang kita lakukan ini kekal pahalanya sampai di akhirat nantinya. Berwasilah dengan ini semua, semoga Allah bangunkan untuk kita istana di surga nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, masyarakat dunia sedang diuji dengan virus COVID-19 atau corona, sehingganya ekonomi menjadi lesu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila an tamut. Jadi sudah sejak 13 atau bahkan 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh ulama tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadza zamanus sukut, ini zaman kita mesti banyak diam. Tapi ada yang melesetin Pak, diplesetkan, hadza zamanus sukut, mangane suket. Zaman-zaman sukut mangane suket katanya. Hadza zamanus sukut, ini zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, diam betah tinggal di rumah. Bahasa Inggrisnya stay at home. Wah, gara-gara corona orang Rurungaya pinter bahasa Inggris semua. Stay at home. Yang biasa sekolah di sekolah, sekolah dari rumah, namanya home schooling. Ngajar di rumah namanya home teaching. Pegawai negeri yang dapat gaji biasa ngantor, kemudian kerja dari rumah, namanya home working. Yang repot buruh harian, berhenti kerja, kerja di rumah, kan bahasa Inggrisnya home pimpa alaihum gampang. Jadi pinter bahasa Inggris semua.
hadza zamanus sukut, ini zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah, lazim tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan stok makanan yang ada. Ila antamut, hingga engkau mati. Ya kita nggak segitunya Pak. Stay at home-nya cuma 3 bulan. Habis itu kita beraktivitas normal, apalagi di kampung. Kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Hanya saja musim corona ini jadi semacam pembelajaran bagi kita kalau kita mesti peduli dengan sesama. Ada di Bandar Lampung bukan ada saja, bahkan banyak buruh harian yang hari ini dia kerja, hari itu dia dapat duit, hari itu juga habis dimakan. Dan gara-gara COVID, gara-gara corona, mereka dirumahkan, gak ada kerjaan. Lalu apa yang mau dimakan? Makanya buat para pegawai yang bergaji, daripada mikir numpuk gaji, lebih baik dia berbagi, bantu sesamanya. Saya sampai diingatkan Pak Ustadz, Pak Kiai, agama bukan di mikrofon. Iya juga, agama bukan di mimbar, agama bukan di panggung ceramah, tapi agama itu ada di masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak, agama kalau di mikrofon, di panggung ceramah mah enak, pulang ceramah disangoni, kecuali malam ini. Ini hitung pahala lah, gara-gara malam ini saya masuk surga mudah-mudahan, amin. Enak lah, wong panitia itu kalau lupa nyangoni pasti nganter ke rumah kok. Ya walaupun jadi mubalik ya harus ikhlas. Nek disangoni alhamdulillah. Kalau nggak disangoni kebangetan katanya Pak. Itu sing liyane ya Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya perlu tegaskan bahwasanya agama itu bukan di mimbar, bukan di mana kita koar-koar. Agama bahkan bukan di pakaian. Agama itu bukan di pengakuan, tapi agama ada di masyarakat yang lemah. Pak pikir-pikir ya masuk akal. Orang-orang ribut, mengapa tahun ini nggak bisa haji, nggak bisa umrah. Dulu kan pernah tahun 86-87, gara-gara virus meningitis, Mekah di lock, ditutup, nggak ada yang bisa naik haji dari luar arah, nggak ada yang bisa umrah. Sudah nggak heran kita. Sekarang saja kok rasanya heran. Daripada ribut nggak bisa umroh, dengarkan kata orang bijak. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Gitu bang Terus saya bacanya nanti dodok itu Pak. Iya juga ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sampai mengatakan begini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Loh, logikanya apa? Logikanya begini Pak, kalau kita bikin masjid mewah, karena kan zaman sekarang orang sudah bermewah-mewahan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak datang hari kiamat kata Nabi sehingganya manusia itu berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba bermegah-megah akan masjid. Bangun masjid bagus, tapi bermewah-mewah kurang bagus. Karena mengapa? Itu mencerminkan kemubaziran. Kalau kita bikin masjid mewah, katakanlah kubah emas, paling juga orang ngomongnya wow, masjidnya mewah, subhanallah, Allahu Akbar. Begitu kita ziarah, rebutan selfie di depan masjid, pamer, upload di Facebook, habis berkunjung ke masjid mewah. Tapi kalau kita membantu orang miskin Bapak Ibu, lapar perutnya, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan,
malam ngarep ada undangan kendurenan, yang ngundang juga nggak ada. Umpama mau ngutang ke warung, utang yang kemarin-kemarin belum dibayar, ada yang pengalaman gitu? Banyak. Mau ngutang ke warung, utang yang kemarin belum dibayar, mau minta ke tetangga sudah keseringan, malu, tapi ngempet rasa perut lapar, sulit betul melewati malam, tidur tak bisa nyenyak gara-gara perut keroncongan. Tiba-tiba Pak Marioto datang membawa sekarung beras, langsung brebes air mata, ngucap terima kasih kali Pak Marwoto, sambil berdoa mudah-mudahan Pak Marwoto tambah istrinya. Umpama ya, amin. Umpama ini umpama. Pak Marioto, Bu Kades nggak ada kan? Nggak apa-apa, sing kenceng aminnya. Artinya ketika kita datang Pak, yakin dah orang kalau dari pagi nggak makan, siang nggak makan, sore kelaparan, kita datang bawa beras 10 kilo, Pak tertahan air mata menetes dari kupul Pak matanya, dari sela-sela matanya, lalu masuk dia ke kamar sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kirim orang baik kepada kami. Tak henti-hentinya lisannya memuji Allah, gara-gara kita berbagi. Makanya benar kalau kata orang bijak, berbahagialah orang yang ringan tangan, berbagi kepada sesamanya, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Maka kita harus terus berbagi, insya Allah. Baik, saya ingin masuk ke apa itu gerakan serbu. Gerakan sedekah 1000 sehari ini Bapak Ibu, singkatannya gerakan serbu. Ini komunitas Pak, bukan yayasan, bukan organisasi. Ini adalah jamaah pengajian saya, yang mayoritas anggotanya dari kota Bandar Lampung, cuman secara umum se-Indonesia ada. Karena terbukti dari Papua ada, dari Sulawesi ada, dari Jawa banyak Pak, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, Jakarta, walaupun banyaknya di Bandar Lampung. Sedekah 1000 sehari itu ya 1000 Pak sehari. Jadi kalau sebulan ya 30.000. Cuma ada yang kirim lebih. Bahkan kemarin Bunda Nuti, Ibu Hajah Haryanti Saprin itu langsung kirim 16 juta untuk bedah rumah di Sri Mulyo. Mudah-mudahan rezeki beliau Allah lipat gandakan. Allahumma amin. Ada yang kirim lebih, ada yang sebulan 1 juta kirimnya, ada yang 2 juta, ada yang cuma 20.000 sebulannya, menurut kemampuan. Nah, program gerakan serbu itu membantu duafa yang sementara waktu jangkauannya seprovinsi Lampung. Jadi bukan cuma Natal, seprovinsi Lampung. Jadi targetnya banyak. Ya karena ini program pemerintah, program kita bukan pemerintah, maka nggak ada yang cemburu. Jajal Pak Marioto bikin bedah rumah, tapi cuma 3, pasti banyak yang cemburu. Gitu begitu. Karena pemerintah, apalagi pakai dana desa. Kadang-kadang pening Pak Marioto, mohon maaf, kalau bantuan pemerintah apalagi yang dari atas, umpama provinsi apa kabupaten, umpama untuk bedah rumah nilainya 17 juta, yang nyampe 9 juta. Kadang-kadang itu berbentuk barang, kalau kita tidak, apa adanya Bapak Ibu. Nah, gerakan serbu ini programnya ada 4. 1, konsumtif. Apa itu konsumtif? Ngasih makan baik berupa sembako dan uang tunai kepada siapa? Duafa lansia yang tidak bisa bekerja lagi. Maka di Natar sebelah sana di Candi Mas Pak, ada nenek-nenek umur 98 tahun, anaknya nggak ngurus lagi karena penyakit liver. Sakitnya kita obati, konsumsinya kita kirim. Nah, yang kita tolong kayak gini banyak betul Bapak Ibu. Nah, konsumtif yang kedua adalah biaya berobat.
termasuk kemarin putrinya Mbah Kalinem, Mbak Nana ya, Nani, oh, mirip-mirip, meleset sedikit, Mbak Nani itu butuh biaya untuk bersalin. Nah, kita bantu dengan gerakan serbu. Ustadz Gatot telepon saya karena beliau di gerakan serbu, maka kita bantu sedemikian rupa. Ini konsumtif. Nah, ini yang paling banyak Pak, tiap bulan ada, nunggu mereka. Ada yang sampai kebanjiran tinggal di rumah kosong, anaknya nggak ngurus. Subhanallah. Ada namanya Mbah Marpun di Bandar Lampung, berak kencing di celana, jadi tinggal di gardu. Kalau kita mendekat jarak 10 meter sudah bawa pesing. Kalau yang nggak tahan bisa muntah, jalannya ngesot, nggak punya anak dan nggak ada yang ngurus. Subhanallah. Kita kasih bantuan konsumtif, dia bisa beli makan, nanti tukang ojek yang nganternya. Yang berikutnya bantuan produktif. Yang kedua, apa itu produktif? Modal usaha. Jadi yang masih gagah-gagah, tapi untuk apa? Tidak kita kasih konsumsi, tapi kita kasih modal usaha. Ini gede. Hasil analisis kita, dari semua yang kita kasih modal usaha, separuh berhasil, separuh gagal. Ada namanya Pak Leman, manggilnya Pak Ateng Pak, dagang kerupuk jalan kaki, umurnya sudah 80 tahun. Kita kasih modal 6 juta buat dagang gorengan, es cendol, kelapa muda, sebulan bangkrut. Nangis dia sama saya, minta maaf. Kata saya, Pak, nggak usah nangis, kami tidak ngutangi, ini kami kasih, nek panjenengan nek sampean bangkrut berarti bukan rezeki panjenengan, silahkan keliling lagi jualan kerupuk lagi. Anaknya yang melanjutkan usahanya. Jadi produktif namanya. Banyak janda-janda yang sudah terbantu. Ada janda nggak di sini? Banyak. Sing nombu ada nggak? Ngacung. Ya nggak. Saya minta Ustadz Gatot yang tanggung jawab lah. Itu produktif namanya. Yang ketiga namanya kualitatif. Apa itu kualitatif? Yakni biaya sekolah, terutama anak yatim atau anak keluarga tidak mampu. Itu apa? Binaan kita Bapak Ibu sampai kuliah. Yang penting Pak, ada yang kuliahnya di UBL, uang Bapak ludes. Tapi alhamdulillah rektor UBL Bapak Profesor Dr. Yusuf Barusman juga nyumbang di gerakan serbu. Mudah-mudahan UBL tambah berjaya, Allahumma amin. Ada yang di ITERA, ITERA kan mahal kuliahnya, kita bayar. Yang paling banyak dari UIN Raden Intan. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ini bulan Juni, Juli, Agustus, September banyak betul pengeluaran itu, sampai ratusan juta untuk biaya sekolah kuliah. Nah, yang nomor 4 namanya donasi kuantitatif. Inilah yang disebut bedah rumah. Apa sejarahnya kok bisa sampai Sri Mulyo? Ustadz Gatot motor rumahnya Mbah Tin, Mbah Yatina awalnya. Kemudian kata saya tak survei, karena ngapa? Cagak penyangga atapnya sudah patah, kena angin sedikit ambruk. Pak Kadus, Pak Sodri, sama ketua RT dan warga sekitar apa namanya, renovasi sementara, emergency. Kata saya tak sanggupi, cuman nggak janji, kata saya Pak, secepatnya. Karena ngapa? Bedah rumah itu besar biayanya. Satu unit di Bandar Lampung 37 juta satu unit. Maka kata saya nunggu waiting list, daftar tunggu. Mungkin kebagiannya nanti bulan November atau Desember. Cuman dapat kabar dari Pak Sodri dan warga sekitar, siap sambatan, siap gotong royong. Satu unit mintanya 15 juta saja. Saya ngitung 15 juta satu unit,
Kita di Bandar Lampung 37 juta 1 unit, berarti jadi 2 unit, malah masih ada ujungnya. Tapi mintanya 3 rumah sekaligus, makanya dibuat di RT 1, RT 2, RT 3. Oke, tak sanggupin 48 juta, 16 juta 1 unit untuk di Sri Mulyo. Karena mengapa di Bandar Lampung 48 juta cuma 1 rumah, Pak? Nggak bisa dia jadi 3 rumah. Di Sri Mulyo bisa jadi untuk 3 rumah. Mudah-mudahan panjenengan yang sambatan, menyumbang tenaga, nyumbang keringat, juga Allah lipat gandakan rezekinya. Allahumma amin. Nolong tetangga kita. Dan setelah ini program 4 tetap berjalan. Maka bedah rumah nggak bisa tiap bulan. Kasihan program yang lainnya. Nanti akan ada program bedah rumah berikutnya, digeser dulu di kawasan lain, digeser dulu di kota Bandar Lampung. Nanti ada bedah rumah lagi, kita kembali lagi ke sini. Wong Natal itu, Pak, yang minta bedah rumah Candi Mas, Jati Agung itu yang minta bedah rumah banyak betul biasanya, termasuk Pajar Baru. Cuman sayangnya bedah rumahnya banyak pengajuan tapi nggak mau sambatan. Maka pertahankanlah kegotong royongan kita di Sri Mulyo, istiqomah sambatan. Insya Allah gerakan serbu di program yang akan datang tetap bekerja sama di Rurung Raya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting begini, Pak, tim serbu maupun keluarga besar gerakan sedekah 1000 sehari sehat semua, rezekinya lancar dan selalu bertambah dermawan. Allahumma amin. Yang berikutnya, di bagian yang akhir saya hendak sampaikan, mari kita jadikan momentum syukuran bedah rumah ini untuk membentuk Baitul Mal di kampung kita ini. Karena kita harus menyelesaikannya, Bapak Ibu. Saya ingat beberapa kali Ustadz Gatot kirim beras ke gerakan serbu, kita bagikan, Bapak Ibu. Subhanallah, ini bagus. Bikin Baitul Mal di Rurung Raya atau di desa baru juga nantinya Rurung Asri dan desa-desa yang lainnya berbasis masyarakat desa. Kalau panen bayar zakat, yang punya gajinya bayar zakat, dikumpul untuk menolong saudara kita. Saya dulu tuh begini, di gerakan serbu itu sederhana, Bapak Ibu. Ada 10 orang nyumbang sebulan 30.000. 30 kali 10 300.000. Saya sama istri sudah 2 orang, tinggal nambah yang lain-lainnya. Istri saya baru 1 soalnya, makanya 2 orang. Saya sama istri 2 orang tambah yang berikutnya 10 orang, jadilah uang 300.000 dikasih sama yang nggak punya beras. Betapa senangnya dia. Jadi nggak usah gede-gede program itu, nggak usah wah-wah. Saya nggak nyangka bisa bedah rumah begitu banyak, Pak. Nggak nyangka bisa menguliahkan anak-anak yatim di perguruan tinggi. Nggak nyangka bisa bantu lebih, bisa mengobati orang sakit, membiayai operasi. Nggak nyangka. Karena mengapa? Allah yang tolong. Jadi kan juga begitu, nggak usah muluk-muluk. Yuk bareng-bareng kita bikin Baitul Mal, kita bayar zakat, kita tolong saudara kita. Nanti begini, buat Ustadz Gatot, kemudian Pak Sodri, kemudian Pak Bagong dan yang lainnya, Banaspati dan lain sebagainya, nanti tinggal kerjasama. Ada di Lampung itu namanya Lembaga Ambil Zakat Nasional. Apa saja? Lazis NU, kemudian Yatim Mandiri, Rumah Zakat, One Care. Bisa kita kerjasama. Mereka itu Lembaga Ambil Zakat Nasional, dinaungi pemerintah. Nanti Baitul Mal Desa Rurung Raya masukkan ke NU Care misalnya atau Lazis NU, ngajukan bantuan untuk warga tidak mampu di sini, nanti cair. Itu kewajiban mereka karena Lembaga Ambil Zakat Nasional, termasuk bekerja sama dengan gerakan serbu. Ustaz, ini dampak Covid, masyarakat Rurung Raya mau bagi sembako, Baitul Mal menyediakan 50 paket sembako, tapi yang dibutuhkan 200. Nanti gerakan serbu sumbang yang 150. Insya Allah ada kerjasama, bikin Baitul Malnya.
Karena memang begitu Bapak Ibu, Baitul Mal itu yang pertama kali didirikan oleh Nabi. Bahkan pegawai negeri pertama kali adalah amil zakat. Baik, yang terakhir saya bacakan sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan saudara mukminnya dari satu kesusahan dari kesusahan dunia ini, nafasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan atasnya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat nantinya. Jadi saat di dunia kita melepaskan kesusahan orang, Allah balas di akhirat nanti kesusahan kita akan dibebaskan. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, wa may yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan yang sulit, memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan. Jangan dibalik ya Pak. Ini kadang-kadang yang mudah malah dibikin sulit. Maju tak gentar membela yang bayar. Ada uang urusan lancar. Itu namanya yang mudah dibikin sulit. Barang siapa yang memudahkan yang sulit, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia sampai akhirat nanti. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya sendiri, maka Allah akan menutup aibnya dunia sampai akhirat nantinya. Makanya kalau kita tahu aib tetangga kita, aib saudara kita, man samat najah, yang diam dia selamat, jangan disampaikan. Dan di poin yang keempat Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Terakhir, masih terakhir satu lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, membantu tidak bisa sendiri. Kalau saya sendiri Pak, uang 1.000 sebulan cuma 30.000. Tapi kalau bareng-bareng bersama, maka jadi besar. Kalau 1.000 itu 1.000 orang 1 juta, sebulan 30 juta, jadi besar dia, bisa nolong. Artinya kita baik nggak bisa sendiri. Minimal laki sama bini klop. Jangan sampai begini, suaminya dermawan, istrinya pelit. Ada nggak kira-kira istri yang pelit? Yang mana orangnya Bu? Ngaco. Atau dibalik, istrinya murah hati, dermawan, lakinya pelit. Ada suami yang pelit? Mana orangnya? Wayai Jumatan bilang sama istri, nopo Pak, selipkan uang infak ke baju koko buat infak Jumatan. Sama istri dimasukkan duit, sampai di pintu masuk masjid diperiksa. Begitu dilihat di kantong duitnya 50.000, suami nggak jadi masuk masjid, malah balik ke rumah lagi, nggak masuk ke dalam, malah bengak-bengok. Oh apa sih Pak, kok bengak-bengok? Tadi duitnya berapa? 50.000, kebanyakan ini mah. Tuker-tuker, terpaksa ditukar Pak, yang 5.000. Nggak jadi sedekah 50.000. Istrinya dermawan, lakinya pelit. Atau dibalik, suami dermawan, istri pelit. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Sekali kita sedekah, 70 setan keluar dari dalam tubuh kita. Muridnya ngacung, saya tak sedekah kalau begitu. Sedekah apa? Makanan. Tak pulang ke rumah, aku ngambil makanan biar yang ngaji ini enggak ngantuk.
Pulang sampai ke rumah, istrinya tanya, "Gue apa pak? Buat sedekah yang lagi pengajian?" Nggak boleh. Ribut bantahan sama istrinya. Suami ngotot bawa ke pengajian, sama istrinya digantungin kaki suaminya ambruk, makanan tumpah semua. Sampai di masjid tangan kosong, Imam Hasan Al-Basri tanya, "Mana kuenya?" "Mohon maaf saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setannya kalah semua, emaknya setan datang gantungin kaki saya. Ternyata pak, emaknya setan lebih sakti dari setan-setannya." Maka Bapak Ibu, baik nggak boleh sendirian, kita harus bersama-sama dan bekerja sama. Nakosot sodakotum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk bab zakat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Bebas, ngacung-ngacung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata ingin lebih tahu tentang gerakan serbu sedekah 1000 sehari pimpinan Bapak Suparman Abdul Karim, dipersilahkan untuk bertanya baik masalah hukum tentang sedekah atau apa dan sudah di mana aja gerakan serbu berada dan yang dilakukan. Untuk sesi tanya jawab ini resmi dibuka dan kita membuka 3 pertanyaan Pak, 3 jamaah yang siap bertanya. Untuk perwakilan ibu-ibu mungkin bisa lebih dulu untuk bertanya Bu, yang ingin lebih kenal dengan tim serbu. Monggo ibu-ibu perwakilanipun apa mbak-mbake. Atau kalau enggak nunggu bapak-bapaknya dulu. Monggo Pak, sing ajeng tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkaitan dengan zakat mal Pak, zakat pertanian, karena di sini Kecamatan Natar kebanyakan bertani, jadi saya ingin tahu lebih jelas berapa kintal atau berapa ton padi atau pertanian itu wajib dizakatkan, wajib dikeluarkan zakatnya. Sekian Pak. Mas Andri ya, namanya keren, Andri. Untuk zakat pertanian, maka nisabnya itu wahwa khamsatu ausukin, jadi 5 wasak. 5 wasak itu kisru alaih, 5 wasak tanpa kulit. Kalau pakai takaran kita 5 wasak itu 750 kg beras. Kalau beras tanpa kulit kan 750 kg beras, kali kalimatnya kisru alaih, tanpa kulit. Kalau digabahkan 1350 kg, 1 ton 3 kintal setengah. Ini nek panjenengan panen beras bukan per tahun, panen per panen, sudah dapat beras di sawahnya 7 kintal setengah, wajib bayar zakat 5% dan 10% per panen. Atau kalau bentuknya gabah 1 kintal 1 ton 3 kintal setengah, 1350 kg dengan kulit, maka wajib membayar zakatnya 5%-nya sampai 10%-nya. Jadi kalau tidak bayar zakat, dosa. Zakat itu rukun Islam. Jadi nggak pas ngaku orang Islam kalau nggak bayar zakat. Seandainya hasil panennya per panen belum segitu, maka Bapak Ibu bayarlah sedekah.
Dapat Bapak, dapatnya cuma 5 kintal. Kita sedekah, terserah kita sanggupnya berapa sedekahnya. Mau 5% monggo, mau 2,5% monggo, mau 3% silahkan, mau 10% juga enggak apa-apa, mau separuh enggak masalah. Berdasarkan kelonggaran kita, namanya sedekah. Tapi kalau zakatnya ketentuannya 5 hingga 10%, 5 dan 10%. Sekali lagi demikian, buat panjenengan yang sawahnya lebar-lebar, ladangnya lebar-lebar, jangan lupa membayar zakat. Zakat ini sebetulnya kewajiban pemerintah untuk mungut. Makanya kalimatnya khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Jadi Allah memerintahkan sama Nabi untuk mengambil zakat. Makanya ini kewajiban ulil amri. Sebetulnya pemerintah itu punya kewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Jadi kewajibannya itu kalau bahasa orang sekarang top down. Top down itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Pemerintah wajib ngambil. Dan pemerintah sebetulnya boleh maksa sama orang yang nggak bayar zakat. Cuman di Indonesia belum diterapkan kayak gitu, Pak. Nah, di Indonesia baru ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang Badan Amil Zakat Nasional ini menunjuk lembaga-lembaga amil zakat. Cuman kalau kita bayarnya ke sana, tonggo di kampung nggak kebagian. Makanya alangkah baiknya kita di kampung punya baitul mal. Ngumpulkan zakat, sasarannya adalah masyarakat di kampung. Harapannya kepala desa, kepala dusun, ketua RT bekerja sama, bermitra dengan baitul mal. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada di masyarakat kampung. Jangan sampai ada orang yang kelaparan. Ya kemarin kan ada mbah siapa itu ya, yang dinding rumahnya pakai terpal. Dinding rumah pakai terpal, mbah siapa? Pak Wadi. Wadi ya. Pak Wadi, rumahnya pakai terpal. Sedangkan kita ada yang rumahnya beton. Nah ini bagaimana inisiatifnya? Beliau nggak punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Itulah gunanya baitul mal. Jadi demikian. Monggo silakan, masih ada. Untuk sesi yang kedua, Ibu apa tadi Bapak bahasa? Mbak Rosa. Ngapura ya bahasa ini di atas, gak apa-apa ya. Gak kuat mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya mau tanya, kalau di kampung itu kan tanaman itu tidak hanya padi, tapi ada jagung, ada karet, ada sawit, ada cabai dan lain sebagainya. Selain padi, itu apa yang juga wajib zakat ketika sudah satu nisab? Terima kasih. Iya, begini, kita kembali ke hukum asal. Disebutkan bahwasanya tajibu zakatu fi khamsati asya. Wajibnya zakat itu atas 5 perkara. Wahya antara lain al-mawashi, binatang ternak. Kemudian yang berikutnya wal atman, 2 barang berharga, emas dan perak. Makanya atman ini disebutkan oleh ulama alat pembayaran. Makanya emas, perak sama duit ya Pak, tabungan itu masuk wajib zakat itu. Jadi emas, perak dan duit. Karena di al-atman itu adalah barang berharga atau sesuatu yang digunakan untuk menilai harga. Kalau bahasa sekarang duit. Kalau dulu kan dinar dan dirham. Dinar emas, dirham itu perak. Kalau sekarang sistemnya uang kartal, maka duit dalam sekarang. Duit itu apa? Rupiah, dolar, rial dan lain sebagainya. Selanjutnya wazuru', yakni pertanian. Pertanian di sini, wazuru' di sini adalah min quds, sesuatu yang menjadi makanan pokok.
Ulama menetapkan zuru' di sini bisa padi, bisa gandum, bisa jagung, bisa kedelai. Karena dia bisa mengganti makanan. Contoh, orang nggak makan nasi, bisa jadi dia makan jagung dan lain sebagainya. Selanjutnya wastimar, buah-buahan. Buah-buahan dalam bahasa fikih cuma disebutkan dua, kurma dan anggur. Nah nanti untuk jenis cabai dan lain sebagainya bisa diambilkan dari kias kurma dan anggur, termasuk kopi. Nggak ada dalam fikih kopi dizakati kan? Nggak ada. Cengkeh dizakati, nggak ada. Makanya dia dimasukkan dalam kategori al-timar, yakni buah-buahan pun dizakati. Termasuk cabai pun dizakati, dimasukkan ke sana nantinya. Karena kalau kita tidak menzakatinya maka akan menjadi bakhil. Selanjutnya wa urudut tijarah, keuntungan hasil perdagangan. Kayak Pak Ruswanto Ruswanto ya Pak. Beliau dagang cabai ya Pak. Kan nggak tandur kan? Karena nggak tandur dagang cabai. Nah keuntungan dagang cabai itu yang dibayar zakat. Dia ngambil kepada nisabnya nanti, nisab emas. Jadi kalau keuntungan dagang itu mencapai nisab emas, kalau di mazhab Syafi'i 93, dibuatkan 94 gram. Kalau di mazhab yang lain pun 80 gram. Jadi kalau keuntungan dagang itu sudah mencapai 94 gram emas setahun, maka dibayar zakatnya 2,5%. Itu kalau dagang. Ya saya lupa, mohon maaf betul. Bapak Kiai Munirul Ikhwan, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Natar. Kalau saya ini lembaga dakwah NU Provinsi Lampung. Jadi kita di Bandar Lampung kumpul kiai-kiai NU se-Bandar Lampung di Pondok Pesantren Al Hikmah. Mohon izin Pak Yai ya, tadi saya lupa menyebutkannya. Dengan di belakang saya di soalnya, jadi nggak kelihatan. Monggo silakan berikutnya. Jelas Mbah Rasad ya. Nah, karena kalau dia dikiaskan diambilkan ke makanan pokok, ukuran nisabnya sama. Bukan pada harganya, tapi pada kintalnya. Bukan pada harganya, tapi pada kuintal. Nah ini getah karet. Getah karet ini memang perlu bahtul masail khusus. Karena karet panen bisa tiap hari ya Pak. Tiap hari bisa dijual kan. Maka kalaupun getah karet mau dibayar zakatnya, kita uangkan saja dulu. Kita uangkan saja dulu, berarti dia ngambilnya ke emas nantinya. Kita ngambil kiasnya ke emas, berapa dapatnya per tahun berarti. Karena karet nggak punya musimnya ya tiap hari. Wayahe kemarau ya kurang getahnya. Ya hujan juga bisa kurang karena banjir. Artinya memang hitung per tahun. Kalau selama 1 tahun mencapai 94 gram emas, coba 1 gram emas berapa? Juta sekarang. 1 juta? Gedean Pak. Berapa? 700. 1 juta? Oh 1 juta kok? Iya, 1 juta Pak. Oh kemarin sampai ya. Berarti kalau 94 gram emas 94 juta. Masya Allah. Ini nek panjenengannya dan karetnya setahun 94 juta bayar zakat. Waduh tangeh Pak, tangeh. Jadi atau apa namanya, karena sulit kalau dia mau diambil seperti cara hitungan pertanian per panen, ya kapan waktunya berbeda dia. Jadi sedemikian rupa. Atau begini, kayak orang zakat profesi sama per tahun juga. Jadi kalau dia 90 juta saja, berarti gaji sebulannya mesti berapa itu ya? 6-7 juta ya Pak ya. 7 kali 12 berapa? 84 juta. Jadi kalau 7 juta sebulan, jenengan sebulan ada nggak 7 juta gaji? Pak Marianto pinter gajinya? Nggak nyampe. Waduh. Kalau ngitung ke sono nggak ada zakat. Tetapi begini Bapak Ibu, tetap ada sedekah. Maka bersedekahlah. Kalau sedekah terserah kita, bisa 1%, bisa 2,5%. Yakinlah tidak akan kurang rezeki, malah nambah, malah Allah berkahi nantinya. Tapi nek panjenengan pelit,
ada saja cara Allah mengambilnya. Mungkin dikasih penyakit dan lain sebagainya. Baik, silakan, masih ada. Untuk para jamaah, ada yang mau bertanya untuk yang terakhir kalinya? Dari ibu-ibu, ada perwakilan, Bu? Oh, bapaknya lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Kiai. Ini dari Tanglet. Ayah saya seorang petani, Pak, dan punya penghasilan. Tapi saya kepingin bersedekah atau bersedekah. Saya mengambil harta dari hasil orang tua saya tanpa sepengetahuan orang tua saya. Itu bagaimana, Pak? Iya, nyolong namanya. Itu mencuri hitungannya. Sama juga apa namanya, istri sedekah tapi pakai harta suami tanpa sepengetahuan suami, nyuri juga. Sama juga suami sedekah pakai harta istri tanpa sepengetahuan istri, nyuri juga. Nggak boleh, nggak boleh. Yang mencuri ya haram. Begini, la tuqbalu sholata bi ghairi tuhur wala shadaqatun minal haram. Tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari sesuatu yang haram. Bahkan wala shadaqatun min ghulul, ada hadisnya begitu. Tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi disebutkan wala shadaqatun min ghulul, tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Korupsinya 1 triliun, sedekahnya 1 miliar. Gede memang, tapi korupsi tidak diterima. Jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu, bu, kalau suaminya pelit banget, ada nggak suami yang kayak gitu? Pelit banget, itu boleh dimaling, Bu, boleh. Boleh. Tapi untuk kebutuhan buat ongkos anak sekolah, nak nih duit 100.000, bapak pelit banget, maka mama malingin. Kalau untuk nafkah keluarga, rumah tangga, itu boleh terpaksa ya. Kalau ada kan suami ngegendong banget ya Pak, duit banyak tapi diempat-empat, sama diri sendiri saja pelit, harta ditumpuk-tumpuk, akhirnya kena penyakit kencing manis, makan enak nggak pernah, ketemu penyakit diabetes, akhirnya nggak bisa makan enak lagi karena terlalu pelit dengan sendiri-sendiri. Nggak boleh yang demikian. Masih ada kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang masalah zakat. Ini saya bertanya masalah zakat, kalau berupa duit itu berapa itu Pak Ustadz? Yang berupa duit gitu, kalau berapa juta ataupun 5 juta apa 100.000 gitu. Nah itu berapa itu zakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Zakat uang diambil dari nisab emas. Nisab emas itu kalau MUI itu banyak ngambil 80 gram. Tapi kalau di madzhab Syafi'i itu 93, dibulatkan 94 gram. Berarti kalau 1 gramnya 1 juta saja misalnya. Saya nggak tahu harga emas ya Pak. Maka 96 juta misalnya. Kalau uang kita 96 juta, membulat 100 katakanlah ya, punya uang 100 juta, maka zakati 2,5%-nya per tahun. Per tahun, karena haulnya 1 tahun penuh, 2,5%, berarti 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta. Ini nek panjenengan Pak punya tabungan 100 juta, tahun ini dizakati, tahun depan dizakati juga. Wah, habis dong Pak Kiai.
Ya makanya kalau jenengan nggak mau bayar zakatnya, duitnya kasih ke saya, biar saya yang membayar zakat tiap tahunnya. Nggak jadi masalah. 200 juta misalnya, 5 juta zakatnya tiap tahun. Selama uang itu masih ada, maka wajib dibayar zakatnya 2,5%. Jangan sekali ada orang nabung uang 1 miliar dapat usulan jalan tol, zakatnya mana sekali, tahun depan lagi nggak pernah dibayar zakatnya. Nggak boleh. Jadi ketika tahun berikutnya ada, masih ada uangnya, maka dibayar zakatnya 2,5%. Kecuali rumah, Pak, rumah nggak dibayar zakat, tanah nggak dibayar zakat, kecuali tanah yang ditanduri, maka dia zuru' tadi itu pertanian, panennya yang dibayar zakat. Orang punya kos-kosan 100 pintu, kos-kosan tidak dibayar zakat rumahnya, tapi ini kos-kosannya itu laku, satu kos-kosan berapa, hitung per tahun, maka dibayar zakat 2,5%-nya. Begitu Pak, jelas ya? Kalau uang 2,5% diambil kias emas, dibayar per tahun menurut kalender hijriah, bukan kalender samsiah. Jadi panjenengan bisa milih mau bayar zakat setiap bulan Zulhijjah sebelum Muharram ya, atau bayar zakatnya di bulan Ramadan juga boleh. Ini tergantung kebiasaan kita. Umumnya kalau zakat mal kita ngambil akhir tahun di bulan Zulhijjah ya. Ada lagi Pak, kalau seumpamanya 10 juta duit, nah itu kan tadi 2,5%. Nah itu gimana itu Pak? Ya sedekah namanya. Dalam 1 tahun kan? Dalam 1 tahun ya. Kalau masih 10 juta, kategorinya bukan zakat wajib, tapi sedekah sunnah. 2,5%-nya berarti 250.000. Kan masih banyak sisanya Pak. Sisanya masih 9.750.000. Kalau zakat 100 juta, sisanya masih banyak, 97.500.000. Begitu cara. Ya, soalnya gini loh Pak Kiai, karena ini pertanyaan mendetil biar orang-orang tahu semua. Ya, cara hitungnya. Ya, cara hitungannya. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau satu kampung sama saya Pak. Beliau organ tengah, saya organ hulu. Monggo dumateng ibu-ibu enten perwakilan asing tanglet napa mboten? Bapak-bapak ampun cekat. Lek pun cekat sesi tanya jawab, kalau sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah. Kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak tutup dulu ya Pak. Tadi belum ditutup. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bermanfaat. Saya berharap betul Bapak Ibu kerjasama kita gerakan serbu dengan masyarakat Urulung Raya tidak berhenti sampai di sini. Kita terus bekerja sama dan semoga semua rencana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kami mohon maaf bersama tim serbu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Bapak Gatot, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Ananda Mu'alif untuk bisa naik ke panggung, dan kepada sahabat Bapak Edi Suyanto.
لله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته بذكر من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع العلماء الصديقين والشهداء والسلام الخفاة والمصنفين والمفسرين وعبد الرشيدين ولجميع شيخنا وشيخ مشيخنا وأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخنا الكرام وحسن المصطفى غفران رحمة الله عليه ورسله وفروعه ونفعنا بعلومه في دارنا من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يا بين أمتنا أجدادنا وجداتنا وأولادنا وأزواجنا وأصحابنا وأقاربنا ومريدنا وتلاميذنا وجماعتنا ومحبنا ولمن لا يحبنا ولجميع جارنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم يا حضرة جميع من حضر في هذا المجلس ويا حضرة جميع من سكن في هذا المكان ويا حضرة جميع من فتح هذا القرية ويا حضرة من أجازنا وأجازهم ومعلمينا ومعلميهم ولوالدينا 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 لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وتنزل العرش كرما واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
وتبعت طرق بالرب الخلق وبعد الحبيب محمد صلى الله ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
semoga semua yang ada di sini senantiasa beriring sholawat Nabi Hadi. Allah turunkan hidayah untuk kita semua, amin. Allah turunkan pertolongan untuk kita semua, amin. Dan Allah tak henti-hentinya selalu mengingatkan kita untuk selalu berada di jalannya, amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatku Rosyad, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah, monggo kita tundukkan hati kita sejenak, perasaan kita sejenak, pikiran kita sejenak. Kita tundukkan kepala kita sejenak, kita hadapkan pada Gusti Allah. Kita sambungkan rasa sejati kita pada Gusti Allah sejati, yang lebih dekat dari otot gulir kita. Semoga bisikan kita, cerita batin kita, derita kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita didengar oleh Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah Ta'ala. Dengan jahipun mbah-mbah sing tuwa wau sing ngaturaken matur nuwun dhateng Pak Yai, semoga menguncangkan aras panjenengan ya Allah, menjadikan lantaran program-program Pak Yai diridhai oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahi oleh para nabi, para wali, para penggang hak. Semoga cita-cita keluarga kita pengen mekar dijabah oleh Allah, disyafaati Rasulullah, asal barokah para nabi, para wali, para penggang hak. Ya Rabbal akal pikiran kita, rumah tangga kita mengalami keruwetan, muka-muka diudari Gusti Allah, amin. Sing hati kita peteng, keluarga kita peteng, muka-muka dipadang Gusti Allah, amin. Sing rezekine seret, muka-muka dilancarne Gusti Allah. Sing kedelep utang piutang, muka-muka dilunasi Gusti Allah. Al-Fatihah mustajabah likulituna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Sholli ala sayyidina Nur Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammadin afdhalas sholawati wa ala alihi wa kadzalika rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, malam ini terjadi satu sejarah yang besar. Hamba-hamba panjenengan kumpul madhep datang panjenengan talabul ilmu. Mugi dadosaken lantaran terkabulnya doa-doa kita ya Allah. Cita-cita kita bersama ya Allah. Anugerahkan keberkahan datang Mbah Yai ingkang sampun paring program serbu bedah rumah dan lain sebagainya. Allahumma ya Allah, kabulkan doa beliau ya Allah, kabulkan cita-cita beliau ya Allah. Kula berharap program ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bahkan anggota komite komunitasnya ya Allah mencapai jutaan orang ya Allah, mencapai jutaan orang ya Allah, mencapai jutaan orang ya Allah. Sehingga dalam satu episode mboten namung 3 rumah ya Allah, tapi puluhan rumah ya Allah.
Allah ya Allah, sampun begitu diwancine ya Allah, macan-macan mahbatul ulama turun gunung ya Allah, macan-macan aswajah turun gunung ya Allah, untuk memberikan penerangan kepada dunia ini ya Allah, bahwa Islam itu sangat mulia ya Allah, bahkan Islam itu sangat pemerhati ya Allah terhadap kepentingan umat. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba panjenengan ya Allah, ingkang ahli sujud, ahli rukuk datang panjenengan ya Allah, ahli lelaki datang panjenengan ya Allah, ahli sedekah ya Allah, ahli infak ya Allah, ahli zakat ya Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, ingkang kathah, ingkang barokah, dengan cara yang sangat-sangat thayyibah ya Allah, dengan senyum ribah panjenengan ya Allah, ampun dengan murka panjenengan ya Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ya Allah, cita-cita kami ingin Mekah ya Allah, jadikanlah satu desa ini nanti ya Allah, desa yang benar-benar berbahagia, thayyibah, warakul ghafur, desa yang subur makmur karta harjo jenawi ya Allah, dengan penuh senyum ridha panjenengan ya Allah, apa dengan murka panjenengan ya Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ya Allah, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kula nggih namung panjenengan, pelindung kula nggih namung panjenengan, tempat kula mengadu nggih namung panjenengan. Sinten malih kang saged nulungi kawula, sinten malih kang saged nulungi kami kabupaten mriki kejawi namung panjenengan ya Allah. Sinten malih kang saged menyelamatkan kami dari semua bencana, dari semua musibah kejawi namung panjenengan ya Allah. Sinten malih kang saged mewujudkan cita-cita, impian, harapan kami kecuali Engkau ya Allah. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Dengarkan cerita batin kami ya, dengarkan cerita batin kami, dengarkan cerita batin ini ya Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ya Allah, inna natawassalu ilaika bijahi Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bijahi habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib doa ya Allah, istajib doa, istajib doa ya Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah saja balik kulitunga Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.